guys, dengar ya. Di Malaysia beli rumah nggak perlu DP. Jadi gimana bang? Misalnya saya pengen punya rumah nih. Oke. I see, I like. What's next? Gua di luar negeri belum pernah ketemu namanya pungli. Sedangkan kalau misal di dalam negeri Indonesia, kenapa sering banget namanya pungli? Apalagi Lebih memilih berobat ke Malaysia. Dan ketika sampai di Malaysia, orang Indonesia dibuat terkejut tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini kita akan membahas tentang kenapa orang Indonesia itu lebih suka berobat ke Penang, Malaysia. Bahkan banyak sekali warga Indonesia yang berada di hospital yang ada di Penang. Sebenarnya kenapa sih? Kok bisa? Kenapa lebih suka berobat ke Malaysia? Dari beberapa pengalaman sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, ketika berobat ke Malaysia, mereka merasakan pengalaman yang begitu sangat luar biasa. Kemudian hasilnya pun juga begitu sangat positif. Kemudian biayanya pun juga terbilang murah. Apalagi mungkin yang tinggal dekat dengan negara tetangga kita seperti di daerah Sumatera, rata-rata mereka lebih suka berobat ke Malaysia dibandingkan pergi ke Jakarta. Ini dari beberapa pengalaman orang Indonesia yang menceritakan ketika dirinya berobat ke Malaysia. Itu menjadi salah satu alasannya. Karena harga tiket pesawat dari Sumatera ke Jakarta itu bisa dibilang agak cukup lumayan mahal. Sedangkan kalau harga tiket dari Sumatera mungkin menuju Malaysia itu terbilang lebih murah. Selain sambil berobat, juga bisa sambil jalan-jalan di luar negeri, menikmati keindahan sepanjang sudut kotanya. Bahkan orang Indonesia ketika berada di Malaysia juga dibuat kaget dan terkejut. Ternyata di Malaysia itu tidak ada pungli. Kemudian banyak wisata yang gratis. Kemudian dari sistem-sistemnya pun juga tertata rapi. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia dan juga berobat di Malaysia. Langsung kita simak videonya bersama-sama. gua di luar negeri belum pernah ketemu namanya pungli. Sedangkan kalau misal di dalam negeri Indonesia, kenapa sering banget namanya Ini masnya pungli? yang ngomong, bukan Apalagi saya. Masnya, kalau misalnya kita ada di daerah tempat wisata, kadang tuh punglinya tuh betul, Mas. macam-macam. Ada uang parkir, ada uang jalan, ada uang masuk, ada uang untuk foto, untuk momen atau apalah gitulah. Banyak banget dah. Banyak banget. Sedangkan gue kalau di luar negeri rata-rata ya kalau nggak gratis ya paling Tiket ada resmi. tiket Betul, Mas. resminya. Kalau misalnya gue ini turis, gue sebagai turis pun nyaman, nggak ada pungutan lain juga. Padahal kalau misalnya Indonesia bisa diterapin kayak di luar negeri, gue yakin banyak Betul, Mas. tempat wisata Setuju. yang ramai dan bisa menjadi penggerak ekonomi untuk Indonesia. Semoga Indonesia bisa dibebaskan dari masalah pungli. Oke, pertanyaan yang paling sering dipertanyakan sama orang yaitu bagaimana cara bayar parkir di beberapa mall di Kuching. Ini berada di Kuching ya, Salah satu bukan di Kuala Lumpur. bayarnya. Jadi Tapi kalau semuanya kita serba awalnya canggih. seperti ini. Nah, kita pilih dulu yang bisa pakai QRIS itu ini. Jadi pembayarannya bisa pakai QRIS, bisa pakai debit, bisa juga pakai cash. Tapi kalau cash itu mesti ke counternya dulu. Nah, kita pilih pakai QR ya, yang duit now ini. Jadi kita masukin Serba kita. digital. Kan netizen ada juga yang berkomentar, Oke. kan Malaysia terlihat maju di Kuala Lumpur, Nah, tapi jadi faktanya kita tinggal scan QRIS pakai BCA kita. Yang pakai daerah BCA. Saya lain tahu atau kalau di misalkan yang negeri lain, lain tapi itu kalau juga BCA udah sama pasti bisa. majunya sahabatku semua. Nih, dia langsung otomatis terconvert ini 13,78 ringgit. 13,9 ringgit. Tinggal kita bayar, oke. Sistem seperti inilah yang Langsung harus muncul juga kita kursnya. contohi, karena ini resmi ya, Kursnya itu berarti aman, tidak ada pungutan liar. berhasil. Kalau pungli itu kan Jadi ya pembayaran masuk ke parkirnya kantong itu sendiri, sudah kurang berhasil. lebih sama dengan Nanti korupsi. kita tinggal keluar. Nah, ini ada statusnya. Nanti kita langsung ambil Tapi mobil kalau kita, resmi langsung seperti keluar. ini, otomatis dia langsung buka. masuk ke kas uang negara. Duitnya bisa untuk pembangunan fasilitas publik, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya sahabatku semua. Terbang ke Penang, Malaysia untuk berobat. Kira-kira pengalaman apa yang didapatkan mas-mas dari Indonesia? Kenapa rela jauh berobat ke Malaysia? Salah satunya di Penang, yang menjadi salah satu primadona orang Indonesia untuk berobat ke Malaysia. Sebenarnya kalau kita melihat video seperti ini, itu banyak ilmu sahabatku semua.
perjalanan yang cukup memang jauh. Hai teman-teman, jadi sekarang kita mau OTW ke Penang. Penang. Ada sedikit tugas dari keluarga besar untuk mencari dokter yang terbaik untuk om saya. Karena beliau Mencari sedang sakit dokter jantung. yang terbaik. Jadi kita mau ke Island Hospital, Norton. Nanti kita akan membandingkan dokter-dokter mana yang terbaik untuk om saya. Jadi semoga ada solusi untuk penyakit diabetesnya. Oke? Silakan tonton video ini sampai selesai. Thank you. Semoga dapat kesembuhan mas ibunya. Kita beli SIM card dulu ya, supaya bisa komunikasi. Nah ini langganan kita Zoomtalk. Ya. Berapa hari? 4 days. Di SIM card. 25 ringgit. Yes. Oke. Family card waktu. Only one. Sebenarnya kalau kita bicara internet di Malaysia itu lebih murah loh sahabatku semua daripada di Indonesia. Saya pun. Kalau di Indonesia kan 25 ringgit 15 giga ya. kata unlimited internet, ini boleh akses to tapi terbatas. dengan 4G lah, high speed. Kita bisa Already lihat di 5G. Malaysia Yes. murah. No problem. Iya cukup. Buat pesan Grab doang. Cukup mas, itu lebih daripada cukup. Bisa pesan Grab, bisa untuk upload video. Everything okay? Very fast, very efficient. Thank you, sir. Oh, sorry. Demi untuk sang ibu rela jauh-jauh Cash. dari Indonesia 25. ke Malaysia. Berapa? Sebenarnya juga nggak jauh Oh, 25. Mau pergi aja. karena cuma jaraknya 2 jam saja sahabatku semua, Indonesia ke Malaysia. Sorry. Kalau naik pesawat Yeah. Jet lag. It's very common thing around here. Normally people after they got their connection, they just leave. Oh, yeah. But it's normal lah. We will remind the customer that You haven't paid it. yeah, something like that lah. Normally we just ask like, you want to pay by cash or card? Oh, yeah. Because we accept 20. dan 20. 5. Iya. Oke. Oke. Iya. Oke, udah. Right. Terima kasih ya. Thank you. Thank you, sir. beli Again. SIM card dulu untuk bisa Kaget. mesen Grab, mesen makanan. Oke, bye-bye. Ya, udah dapat Grabnya ya. Grabnya itu berapa ya ini? Harganya 24 ringgit dari cukup murah, Mas. bandara. 24 ringgit dari bandara. Mobilnya blue. Perjalanan menuju Abang Rumah beli rumah sakit. installment ya? ngobrol Atau cash? tipis-tipis. Saya masih belum mampu lagi beli Itu cash. subsidi pemerintah also? Iya, iya. Saya punya rumah, Senang ya? deposit saya tak perlu bayar. Wow. Saya punya deposit menjangkau 7,000 ringgit Malaysia tidak perlu bayar. Tuh guys, dengar ya. Di Malaysia beli rumah nggak perlu DP. Jadi gimana bang? Misalnya saya pengen punya rumah nih. Okey. I see, I like. What's next? Dia syarat dia itu rumah itu mesti rumah pertama. Oke, the Tidak first pernah house. memiliki rumah lain. Oke. Itu saja syaratnya. Wow. Rakyat Malaysia Oke, tidak Malaysia. pernah memiliki rumah. Oke. Itu saja syarat. Itu saja. Yang ketiga mesti mampulah bayar bulanan. Oke, pasti ada dicek cash flow bank. Yes, itu saja. Itu saja. Itu banknya bank negeri ya? Bank punya pemerintah? Itu pemerintah bawah anda pusat. Oke, jadi ada lembaga khusus. Rakyat Malaysia ada bisa lembaga punya rumah tanpa DP. Betul. Dia ada banyak. Subsidi Ada di pemerintah, bawah negeri sahabat pun semua. ada, di bawah pusat pun. Untuk orang-orang yang macam kita cakap tidak punya rumah, miskin Yeah. tegak, tidak ada pendapatan tetap, dia ada rumah untuk dia dipanggil PPRT, Oke. program perumahan rakyat termiskin. Nah, itu benar-benar the bottom. The bottom, yes. Yeah. Itu boleh mohon
boleh mohon, dia punya sistem sewa dan beli. Maksudnya dia menyewa dalam tempoh 10 tahun, rumah tu jadi milik dia. Oke. So, sewa 10 tahun, orang yang termiskin itu rumah itu jadi milik dia. Rumah jadi milik. Ya. Berapa bang sebulan bang? Sebulan lebih kurang RM120, 100 ringgit. Berapa tuh bang? Murah dong. 6.000. Tuh, sewa 800.000 sebulan, 10 tahun dikasih gratis. Tuh, Malaysia tuh. Coba. Wahai para pejabat Indonesia, bisa nggak bikin program kayak gitu? Mas, Itu jadi rumah pemerintah. Rumah Mas, pemerintah jangan dikasih, banding-bandingin ya. nanti marah mas. Kadang bukan rumah pemerintah belikan rumah itu daripada syarikat dan jadikan untuk rakyat. Okay. Jadi bisa aja the government buying the whole apartment, the whole development, terus kasih rakyat. Dia banyak program mas. Itu yang untuk orang miskin, untuk orang yang tidaklah miskin dan tidak juga kaya. Oke. Dia nak rumah yang Luar biasa. Obrolan informasi. Thank you bang ya udah dianterin bang. Mudah-mudahan kita seputar program yang ada di negara Saya izin tetangga masukin kita YouTube ya, yaitu Bang, ya? Malaysia, yang dimana kalau warganya tidak punya rumah itu ada kreditan rumah yang dikhususkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Luar biasa. Dan masnya daripada Indonesia dibikin terkejut. Dan di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, saya juga melihat sendiri kalau warga di sini yang nggak punya rumah itu ada bantuan rumah ya, dibuatkan oleh pemerintahnya juga. Jadi rumah tersebut itu boleh dihuni tapi tidak boleh dijual. Saya juga pernah melihat. Oke guys, jadi kita sudah sampai hostel atau lodgement atau penginapan, tapi ini modelnya rumahan. Jadi lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih luas. Ya, seperti ini ya. Jadi ini rumah-rumah di Penang nih disewain buat semacam Oyo atau Red Doors, tapi ini pribadi semua ya. See, ada dapur. Oh. Ada dapur. Ini yang penginapan agak murah sahabat itu semua. Mana mbak kamarnya mbak? Oh di atas. Oke, register dulu. Tapi ya cukup bagus sahabat semua. Kita bisa lihat sendiri kan. Oke, jadi sudah sampai di Island Hospitalnya. Ini kira-kira kenapa masnya lebih memilih berobat ke Malaysia mas? Langsung di sharing-sharing. Rumah sakitnya Island hospitalnya besar. Dan katanya orang Indonesia itu lebih senang berobat ke Penang, Malaysia. Karena biaya murah, kemudian perawatannya juga benar-benar teliti. Oke, ini baru sampai Island Hospital. Jadi ternyata datonya itu di gedung lama. Nah, kita masuk ke mana mas? Underpass. Jadi gedung baru sama gedung lama itu ada underpassnya. Ada ruang bawah tanahnya. Wow, keren, luar biasa. Nyebrang lewat lorong. Pelan-pelan mas, hati-hati. Patutnya tadi masnya pakai kursi roda ya untuk menghantar ibunya. Karena kasihan mas, jalan cukup lumayan jauh. Tapi nggak apa-apa, sambil berolahraga. Berarti lorong bawah tanah itu nanti akan menuju ke rumah sakitnya dibikin lorong rumah sakit yang baru ya. Hah? Tuh kan orang Indonesia lagi. Memang kebanyakan rata-rata
Orang Indonesia di mana-mana. ada di mana-mana di hospital Malaysia. Oke, langsung naik lift. Apa itu Mas? Kok ada gambar pisang? Nih yang mau ke Pusta tuh. Oh, Deteksi kanker. 110 macam kanker. semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Kalau mau tes di sini komplit. Oke, langsung naik lift. Berapa? Nyebrang doang. Itu. Kira-kira kenapa Masnya lebih memilih berobat di Malaysia? Kita tunggu dulu sahabatku semua. Ini Masnya baru naik lift ya, untuk menuju gedung rumah sakit yang baru. Dan ternyata banyak pasien yang dari Indonesia. Seperti ini sahabatku semua. Rumah sakitnya sangat luas. Oh ya. Daftar dulu mungkin Masnya ini. Oh, Nah, jam Jam berapa 5 nih? Jam pagi. 5 pagi udah antri diatur panjang. dokter Dato. 80% pasiennya orang Indonesia. Wow. Ini membuktikan bahwa banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia merasakan kepuasan, merasakan pengalaman yang sangat Antri, baik, Bu. sangat Antri, positif, sehingga sampai orang Indonesia begitu sangat ramai lebih memilih berobat ke Malaysia. Sebenarnya hal seperti ini nggak masalah sahabatku semua, karena kalau kita mau cari kesembuhan itu dimanapun berada ya, kok dimanapun berada sih. Di sini hebatnya orang Indonesia ya, terutama yang sedang di perantauan atau luar negeri. Jadi setelah kami telusuri, dokter yang direkomendasikan tidak cocok untuk om saya. Nah, kebetulan kami bertemu dengan seorang ibu yang sudah 20 tahun tinggal di Penang, dan beliau menyarankan untuk bertemu dengan Dr. Edward di Northern Hospital. Tidak cuman merekomendasikan, tapi beliau juga membantu untuk mendapatkan appointment besok paginya di Northern Hospital. Jadi memang orang Indonesia itu top banget deh, kalau lagi di luar saling membantunya luar biasa. Jadi sambil mengisi waktu sampai besok pagi, kami memutuskan untuk check up mata dulu untuk ibu saya. Jadi tidak membuang waktu dan lebih efisien. Oh, dokternya gerak cepat, tidak bertele-tele. Jadi pelayanannya cepat, tepat ya. Mungkin ini yang membuat orang Indonesia lebih suka berobat ke Malaysia. Bukan berarti di Indonesia tidak bagus sahabatku semua. Semua tergantung pilihan masing-masing ya kan. Ini hanya sekedar informasi saja. Mana tahu sahabat-sahabatku semua sudah berobat di Indonesia, kesana kesini belum mendapat kesembuhan atau belum sembuh juga penyakitnya. Kan tidak ada salahnya kalau mencoba dan berobat ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan memang tidak perlu diragukan lagi, rata-rata pasiennya atau orang Indonesia yang berobat di rumah sakit yang ada di Penang ini 80% orang Indonesia. Berarti kalau 80% ini menunjukkan bahwa berobat di rumah sakit negara tetangga kita ini pelayanannya, kemudian dari segi obat-obatnya, dari segi biayanya
mungkin ada perbedaan sahabatku semua. Ataupun mungkin yang tinggal di daerah yang dekat dengan Malaysia pasti juga lebih suka berobat ke negara tetangga dibandingkan kalau terbang ke Jakarta mungkin. Setelah selesai berobat, bisa juga jalan-jalan. Apalagi Penang merupakan salah satu tempat wisata, tempat kuliner. Mau cari makan apa saja, semuanya serba ada sahabatku semua. Bahkan orang Indonesia pun ketika berobat di Penang, Malaysia, banyak merasakan kekaguman. Karena banyak tempat-tempat wisata yang gratis. Kemudian selesai berobat bisa cari makan sedap. Hati senang, badan pun jadi sehat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mungkin inilah salah satu penyebabnya kenapa orang Indonesia suka berobat di Malaysia. Satu, kalau kita lihat kan pelayanannya cepat, mungkin dari segi kepuasan. Karena kalau tidak puas, tidak mungkin orang Indonesia sampai 80% loh, bayangkan, yang berada di rumah sakit tersebut. Belanja bahan makanan dulu. Wah, bisa berbelanja, bisa happy dulu mas. Oke sahabat-sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan juga hiburan buat sahabatku semua. Harganya juga lumayan murah, mirip supermarket di Indonesia. Lihat, meskipun berada di Malaysia, tapi harganya pun juga cukup murah. Ya mas, kalau bab soal perbelanjaan kebutuhan sehari-hari, sebenarnya harga barang Indonesia dan Malaysia itu tidak beda jauh mas. Lumayan banyak barangnya, ada di Indo, bisa juga kalau beli oleh-oleh di sini. Jadi masnya pun juga menyarankan kalau mau beli oleh-oleh pun juga bisa datang ke supermarket ini, begitu. Oke sahabat-sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.